Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian kita pada sore hari ini akan membahas seputar adab, seputar etika. Bagaimana kalau kita berbeda pendapat? Ini ketika kemarin saya ditanya kira-kira yang cukup urgen itu apa? Ya saya bilang menyingkapi perbedaan pendapat itu yang urgen di dalam masyarakat kita. Fenomena umat itu ya semacam ini. Ya. Jenengan termasuk yang mana? Fenomena umat yang terjadi di masyarakat kita itu yang 4 ini. Gampang mengkafirkan, gampang menuduh bid'ah, gampang menuduh murtad, gampang menuduh ahli neraka, bahkan menghalalkan darahnya sesama muslim. Duh, Pak, apa ndak boleh toh kita itu bilang kafir? Boleh. Tapi kapan, bagaimana, waktu dan seterusnya itu penting. Karena Allah sendiri pun juga bilang kata-kata kafir. Apakah ndak boleh kita mengatakan bid'ah? Boleh. Cuman kapan, kepada siapa, paham atau tidak tentang masalah bid'ah. Nah, ini fenomena yang kita terjadi. Kadangkala sesuatu itu bukan masalah pokok, tapi adalah sesuatu yang bersifat ijtihadiyah. Itu akhirnya menjadi perpecahan, gelut. Nah, jadi saya tidak akan menggiring jenengan menjadi orang yang liberal, bukan. Ada perbedaan pendapat yang dibolehkan, ada perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan. Karena pada zaman Nabi perbedaan pendapat itu sudah ada. Lebih-lebih ketika Rasulullah sudah wafat, perbedaan itu pun juga semakin banyak. Jadi saya ulang, ada perbedaan pendapat yang dibolehkan dan ada perbedaan pendapat yang tidak diperbolehkan. Saya contohkan, ada si profesor, dia mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Sementara semua para ulama ijma sepakat, baik Al-Quran dan Sunnah dipakai, mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Nah, ini namanya perbedaan pendapat yang tidak diperbolehkan. Sang profesor mengatakan tidak wajib itu, dia menyelisihi
ijma'ul ulama, Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Maka yang semacam ini kita tidak boleh kemudian mengambil yang wis aku lek ngono tak melok sing profesor. Profesor itu gampang untuk zaman sekarang dicari. Imam Syafi'i itu tidak pernah profesor. Imam Hambali tidak pernah profesor. Imam Maliki, Imam Hanafi, tapi mereka begitu luar biasa. Nah, nanti akan kita sampaikan lagi ya. Apalagi contohnya? Ada seorang profesor wanita yang mengatakan homoseksual itu halal. Ini bukan perbedaan pendapat, tapi ini namanya liberalisme, tidak boleh. Jadi ketika perbedaan pendapat itu dibangun atas dasar cara-cara pengambilan hukum yang benar dengan kaidah-kaidah yang benar, dan itu masuk ranah furu', maka kita harus bisa legowo. Tapi kalau perbedaan pendapat itu munculnya, umpamanya yang satu pakai kaidah-kaidah yang benar yang sudah disepakati oleh ulama, sementara yang satunya tidak memakai kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama, maka yang kita pilih itu adalah yang pakai kaidah-kaidah yang disepakati ulama. Karena pada zaman Nabi itu sudah ada, Ibu, perbedaan pendapat itu sudah ada. Sampai nanti yaumul qiyamah jenengan ingin mempersatukan orang dalam satu pendapat yang sama, ndak iso. Kalau jenengan bicara tentang masalah fikih pasti akan muncul perbedaan. Pelan-pelan nanti akan kita munculkan kenapa sih sebabnya berbeda itu, kenapa, dan kemudian etika kita kalau berbeda pendapat yang gimana. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat ada dua orang, mereka ini sedang safar. Pas ketika mereka berdua sedang safar, waktu sholat datang. Pas ketika mereka mau sholat, tidak ada air sama sekali, tidak ada air. Akhirnya dua orang ini, sahabat ini, mereka melakukan tayamum. Wis, dua-duanya tayamum. Lah, setelah bertayamum, sholatnya selesai. Pas ketika sholatnya selesai, lah kok mereka berdua menemukan air. Mereka berdua menemukan air dalam waktu di mana sholat itu waktunya masih ada. Waktu sholatnya masih ada. Dua orang sahabat ini berbeda sudah. Yang satu mengulang sholatnya, yang satu tidak mengulang. Wis seker-keran wis. Awakmu ki ngene kok gak ngulang lah, macam-macam. Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Nabi bilang kepada yang mengulang. Nabi bilang kepada yang mengulang. Apa kata Nabi? Laka al-ajru marratain. Kamu dapat 2 pahala. Terus Nabi bilang kepada orang yang tidak mengulang, Nabi mengatakan asabta as-sunnah wa ajza'atka sholatuka. Kamu sudah mendapatkan sunnah dan sholat kamu yang tadi itu sudah cukup. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Ini karena pada dasarnya sama-sama punya dalil, punya hujjah.
Ini satu punya dalil, ini satu punya dalil, cara istinbat yang benar, sama-sama tuntunan Nabi, dua-duanya dibenarkan. Itu pada zaman Nabi sudah seperti itu. Laung kita ini lho kadang pada zaman sekarang iki sing ngekere-keran iki padha gak ngertine. Sing gelut iku padha-padha ora weruhe. Sing tukaran podo-podo jahilnya. Dan kadangkala ada orang itu sebenarnya pada pokoknya dia tidak paham, tapi kemudian menjadi sok paham. Yang berbahaya itu sebenarnya ketika orang tidak paham dan kemudian merasa paham. Baik, nanti kita bicara etikanya. Kenapa sih Bu kok ada terjadi perbedaan pendapat? Kenapa? Ini penting. Yang pertama, perbedaan sampai tidaknya dalil. Sampai tidaknya dalil. Saya tanya jenengan, apakah semua sahabat itu selalu mengikuti, saya ulang, apakah sahabat itu selalu mengikuti majelis Nabi? Tidak pernah absen. Apakah semuanya begitu? Tidak. Terutama di dalam ranah-ranah yang bersifat pribadi. Saya contohkan. Mohon maaf batuk. Ini sudah berupaya semaksimal mungkin, diuap, diobati, diresepi, madu dan lain-lain. Oleh Allah belum diizinkan. Saya disuruh sabar. Baik. Itu kok endi mang. Nah, saya contohkan. Ibu Aisyah pernah ngomong begini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pipis sambil berdiri, maka jangan percaya. Itu Ibu Aisyah. Tapi pas ketika di luar ada peperangan, Ibnu Umar itu melihat dengan mata kepala Nabi Muhammad pernah satu kali beliau pipis sambil berdiri. Bagaimana cara mengkompromikannya? Itu loh Bu. Saya maksudkan memang perbedaan sampai tidaknya dalil itu ada. Contoh lagi berkenaan dengan qiraah sab'ah. Ada seseorang sahabat yang baca Al-Quran. Umar itu marah-marah. Kamu dari mana belajar baca Al-Quran semacam ini? Dipiting orang itu. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lapor kepada Nabi, ya Rasul ini baca Al-Qurannya begini ya Rasul. Nabi mengatakan, wahakadha unjilat Al-Quran. Inilah Al-Quran diturunkan seperti ini. Coba kamu baca. Umar baca, wahakadha unjilatil Al-Quran. Ya seperti ini Al-Quran diturunkan. Itu namanya qiraah sab'ah. Ternyata Umar tidak tahu dengan riwayat cara baca Al-Quran yang berbeda. Itu sebagai dalil bahwa memang tidak semua para sahabat ketika Rasulullah pernah statement sesuatu, para sahabat itu hadir semua. Maka kadangkala, mohon maaf, ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu sering tanya pada Aisyah, cara mandinya Nabi kayak apa? Loh gitu kan? Tanya kepada Ibnu Abbas, cara sholatnya Nabi kayak apa? Nah itulah kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu menyebar. Para sahabat menyebar.
ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam dan seterusnya. Otomatis pada waktu itu, kalau sekarang kita cari hadis lewat Google gitu langsung seret, lewat Maktabah Syamilah seret. Kalau dulu untuk mendapatkan satu hadis itu bisa mencari sahabat berbulan-bulan untuk menemui. Maka Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali terjadi perbedaan pendapat. Yang kadangkala itu tidak nyampe kepada Imam Malik, tapi nyampe kepada Imam Syafi'i. Lah seringkali begitu. Nah, makanya juga ditambahi dengan perbedaan kuat lemahnya dalil. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu lemah, tapi Imam Hanafi mengatakan ini, kan begitu. Mulai terbuka nggih, mulai terbuka ya. Jadi yang kedua perbedaan kuat lemahnya dalil. Perbedaan kuat lemahnya dalil itu artinya ulama A menganggap sahih, ulama B bisa menganggap dhaif. Qunut subuh itu oleh Imam Malik didhaifkan. Walaupun kemudian Imam Malik dalam masyhur pengucapannya itu mustahab mengatakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak kok ada Bapak gak ada ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyampaikan hal-hal semacam ini memang cukup berat ya, tapi penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi jangan memahami mau dibawa ke liberal, tidak. Kalau liberal itu jelas tidak boleh, tapi nanti akan ada aturan-aturan perbedaan mana yang harus kita terima, perbedaan mana yang kita tolak. Cuman saya nyampaikan dulu kenapa ulama itu bisa berbeda. Ya. Baik. Yang ketiga, perbedaan pemaknaan terhadap lafadz dalil. Ini agak susah. Nanti akan ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kayak ada hakikat, kayak ada majazi. Contoh lamastumun nisaa. Lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Saya bukakan di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mudah-mudahan bisa terpahami. Jadi di antara yang membuat ulama berbeda itu adalah juga karena masalah perbedaan memaknakan suatu lafadz di dalam Al-Qur'an. Saya buka Al-Maidah ayat 6. Ini bahasan yang agak susah ya. Jangan amati di sini. Pertama, wamsahu biru'usikum. Nah, dan usaplah kepala kalian. Imam Asy-Syafi'i sama Imam Maliki itu sudah berbeda memaknakan. Hanya gara-gara ada muncul huruf ba. Perhatikan wamsahu bi ru'usikum. Kalau Imam Asy-Syafi'i menerjemahkan huruf ba di situ itu artinya litaba'id, sebagian. Berarti Imam Asy-Syafi'i menerjemahkan dan usaplah sebagian kepala kalian. Maka bagi Imam Asy-Syafi'i tidak wajib hukumnya seluruh kepala, tapi itu hanya sunnah. Maka pengikut-pengikutnya mengatakan andai kata kemudian wudu cuman diutik ngene tok, ya sudah, menurut mereka itu sudah sah. Nah, dan itu ada yang dipakai dalilnya oleh Imam Asy-Syafi'i ketika Rasulullah sedang safar.
Tapi Imam Maliki menyebut bak di situ itu namanya bak zaidah. Kalau bak zaidah berarti itu tambahan, maka kepala itu menjadi objek maf'ulun bih kalau dalam bahasa Arab. Sehingga menjadi wamsahu ru'usakum, dan usaplah kepala kalian berarti keseluruhan. Loh, berbeda sudah. Hanya gara-gara memaknakan dari sebuah lafaz, gara-gara huruf ba. Kadangkala kita tidak memahami. Kita melihat ada orang yang wudunya tidak semua kepala, itu kita sudah langsung komen. Walaupun saya mengatakan pendapat yang rajih itu adalah pendapatnya Imam Maliki, dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan baru telinga. Dan Imam Syafi'i itu menyebut sebagai sunnah yang paling afdal ketika wudu seperti itu. Sudah mulai ada gambaran, muncul lagi. Saya tambah lagi, kenapa kok bisa berbeda? Aulamastumun nisa di sini. Imam Asy-Syafi'i menyebut aulamastumun nisa itu artinya persentuhan kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit, plek, itu sudah membatal. Sengaja atau tidak sengaja, kalau tidak ada hail penghalang. Tapi bagi Imam Hanafi sama Imam Maliki, aulamastumun nisa itu artinya hubungan suami istri. Sehingga ketika laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami, atau dia mahram ataupun bukan mahram, kutik celet, sengaja atau tidak sengaja, selama tidak syahwat, itu tidak membatalkan. Beda toh? Jenengan yang terbiasa di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang terbiasa di lingkungan NU, akan memakai pendapat batal. Jenengan yang terbiasa di lingkungan keluarga Muhammadiyah akan mengatakan tidak batal. Saya termasuk yang mengaminkan pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Maliki. Apalagi kalau jenengan sedang umroh atau haji, jenengan kalau umroh sama haji mengikuti madhab Syafi'i, wudune ping swidak jaran. Pas ketika jenengan tawaf, lempar jumroh dan lain-lain. Sehingga saya mengikuti pendapat yang rajih itu ya pendapat yang tidak batal. Saya sama istri saya lek mari wudu mari diutik ya salat tetep ora usah wudu meneh. Loh, itu loh perbedaan pendapat itu di situ. Lek ngene iki gak usah tukaran. Karena pada konteksnya sama-sama ijtihadiyah yang dipakai oleh ulama besar mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Sama-sama punya dasar hukum. Tapi kalau nanti perbedaan-perdebatan yang mungkin di kalangan masyarakat kita yang aneh-aneh itu, lah itu beda lagi bicaranya nanti. Ini ranah-ranah yang memang sama-sama dalam konteks perbedaan itu. Kayak seperti tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Di sini ada kalimat famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Muncul perbedaan. Kalau di kalangan Syafi'iyah, tayamum itu tetap satu siku sampai sekian. Ya, kalau jenengan yang terbiasa di Nahdlatul Ulama, tayamum ya sakmene. Tapi kalau jenengan yang terbiasa di keluarga Muhammadiyah, ya cukup sakmene. Kenapa? Aidiakum yang dimaksud itu yang gimana? Apakah itu ada hubungannya dengan ilmu rafiqi atau tidak? Loh, inilah kenapa muncul terjadi perbedaan pendapat. Nggak bingung toh Bu? Nggak kan? Nah, itu contoh-contoh saja. Ya, contoh-contoh saja. Ini termasuk masalah ru'yah lekate riyo itu. Mau hari raya itu. Ru'yah yang dimaksud itu ru'yah bilain, ataukah boleh dipahami secara majazi? Kalau ru'yah yang dipahami adalah sebagai bentuk
ru'yah bil ain hakikat ya kudu mau tidak mau pakai mata kepala delok. Tapi kalau pemahamannya adalah pemahaman ru'yah itu dalam artian majazi, ya pakai seperti Muhammadiyah pakai hisab wujudul hilal. Loh, berbeda di situ memahaminya. Muhammadiyah memahaminya sebagai bukan sesuatu yang tauqifi, tapi semacam teknis yang diserahkan kepada manusia. Sementara yang satu mau tidak mau harus melihat. Itu sudah beda lagi sudah. Mana pendapat yang rajih? Saya mengikuti banyak para ulama, termasuk Gus Bahak sendiri juga mengakui, mengaminkan untuk yang ru'yah bil alat dengan hisab itu. Sampai hari ini kayak seperti gading pesantren sampai hari ini juga pakai hisab. Yang semacam ini gak usah kayak tukaran. Kenapa? Matara majazi dan hakiki. Mana yang diyakini? Selama sama-sama punya dasar. Tapi kita harus punya prinsip mana yang dekat dengan Rasulullah yang kita ambil. Ya, kita punya prinsip mana yang dekat dengan Rasulullah, mana yang diajarkan oleh Rasulullah, mana yang dilakukan sahabat, itu yang kita ambil. Clear? Baik. Saya tambah lagi perbedaan. Ada perbedaan metodologi dalam istinbat hukum. Tata cara mengambilnya itu loh Bu, yang bikin bisa berbeda. Nah, contoh lagi dalam konteks nomor 4. Anas bin Malik itu bilang, saya itu sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar. Itu Anas bin Malik, kan? Saya sholat di belakang Utsman. Mereka itu kalau ngimami langsung pakai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya namanya Imam Hanafi, Imam Maliki, ya semacam Fatihah gak perlu baca bismillah. Bahkan mereka menyebut bahwa bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, loh kan? Rami meneh. Tapi kemudian Abu Hurairah itu sholat. Begitu dia sholat, dia baca bismillahnya jar. Terus dia bilang, sholat saya itu mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah cara menyingkapi dua dalil ini kemudian istinbatnya berbeda. Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung kepada Abu Hurairah, terutama di dalam penguatan dalil. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau tidak membaca bismillah dengan keras, gak oleh, sholat tidak sah. Loh, ngono iku. Sementara yang Muhammadiyah katakanlah lebih cenderung kepada Hanafi sama Maliki. Maghrib, Isya, subuh bismillahnya ya sir. Karena memakai siapa tadi? Anas bin Malik. Cuman bedanya kalau di Muhammadiyah dibanterno atau disirkan tidak masalah. Boleh, dua-duanya boleh dilakukan. Tapi di sebagian daripada ormas yang lain menyebut kalau bismillahnya tidak dikeraskan nggak sah. Akhirnya kemudian begitu masuk ke masjid, imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin langsung buwale. Oh, itu karena tidak proporsional di dalam menyangkapi perbedaan pendapat. Sudah mulai dong Ibu. Ya. Tapi saya ulang lagi. Jangan gebyah uyah setiap perbedaan pendapat diterima. Ada syarat-syaratnya, aturan-aturan perbedaan pendapat itu bisa diterima. Nah, kita masuk ke ada berbeda pendapat. Sebenarnya kalau kita menukik hal-hal yang tidak diperkenankan itu banyak. Saya pernah mengkaji seperti ini sampai 2 kali 3 kali pertemuan tidak selesai.
Karena tak sampaikan secara detail berkenaan istinbatul hakam. Ada yang namanya pendekatan bayani, ada pendekatan burhani dan seterusnya. Ada berbeda pendapat. Nah, ini. Yang pertama, menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam furu' adalah sesuatu yang pasti ada. Sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang cenderung tidak mungkin. Dan jika dipaksakan justru akan mengarah pada perpecahan. Yang lebih diperlukan adalah kesadaran akan perbedaan tersebut. Ini yang saya maksud perbedaan pendapat yang dibolehkan loh ya. Bukan perbedaan pendapat yang tidak diperbolehkan. Kayak tadi orang yang bilang jilbab tidak wajib itu enggak homoseksual halal itu enggak Kayak kemarin tanya, ya bekecot itu hukumnya apa ya? Wah iki. Sementara banyak sekali warung-warung sate bekicot, krengsengan bekicot itu ya. Itu. Apakah kita yang mengikuti mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu menyebut bahwa bekicot itu haram. Mazhab Syafi'i itu menyebut haram. Tapi Imam Maliki menyebut enggak. Bekicot itu tidak haram. Dia kayak seperti belalang dan seterusnya. Loh, ngene iki piye? Jenengan yang memakai mazhab Syafi'i morong gawa bola wakeh bubarno warung sate bekicot ya ndak iso. Wong dia mau memakai dalil yang kuat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Apa Imam Maliki. Loh gitu loh. Jadi kalau masalah furu' kita kedepankan kesadaran. Selama sama-sama punya dalil, sama-sama punya kaidah yang benar, sama-sama istinbatul ahkam yang tersepakati oleh ulama. Yang kedua, mengikuti manhaj yang moderat atau pertengahan. Moderat itu bukan liberal loh ya, bukan. Menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Karena sesungguhnya urusan yang terbaik adalah yang pertengahan. Apa bedanya moderat dengan liberalisme? Apa bedanya, Bu? Yang saya tidak boleh yang liberalismenya. Yang saya membolehkan yang pertengahannya. Jadi pemahaman agama itu ada 3. Ada namanya tawasud. Ini tawasud. Ada namanya tasaddud. Tasaddud yang ke kiri. Ada namanya tasahul yang ke kanan. Ya, tasaddud tawasud, tasaddud dan tasahul. Kalau untuk pemahaman agama yang tasaddud itu kayak seperti pemahamannya Khawarij. Khawarij yang diperangi oleh para sahabat dulu itu adalah sebuah kelompok yang mereka menghalalkan darah sesama muslim ketika mereka berbeda pendapat. Bahkan mereka tidak segan-segan mengucapkan kata kafir hanya gara-gara berbeda pendapat. Yang kemudian dalam posisinya itu tindakannya yang sangat-sangat eksklusif. Apa eksklusif ini? Ya ekstrim. Wis pokoknya kalau beda dengan dirinya berarti kafir. Yang beda dengan dirinya berarti halal darahnya. Lah itu namanya tasyadud. Tidak mau bermakmum kepada selain kelompoknya. Ada tahu sampai hari ini.
tidak mau duduk bersama dengan selain kelompoknya. Itu namanya tasyadud. Bahkan menikah pun juga tidak boleh kecuali tidak sesama kelompoknya. Bahkan kalau ada ibunya atau bapaknya yang berbeda, itu juga dianggap kafir. Sampai hari ini tetap ada, terutama di daerah Kediri itu masih banyak. Ya, saudaranya istri saya pun juga masih terkena begitu. Akhirnya kalau hutang sama orang, utangi gelem tapi gak gelem nyaur. Yes, pokoknya alasannya ono ae. Ya karena dianggap bahwa harta selain miliknya kelompoknya ya masih. Aduh. Baik. Itu namanya tasyadud. Ada pemahaman agama yang bersifat tasahul. Tasahul itu kebalikan daripada tasyadud tadi. Kalau tadi gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, bahkan menghalalkan macam-macam ekstrim. Bahkan yang pernah saya sampaikan di sini kan, sampai untuk menjawab salam saja tidak mau dari luar kelompoknya. Kalau tasahul itu berbalik dari tasyadud. Sembarang oleh, semua benar. Itu kok akhirnya muncul lesbian halal, homo halal, ngono malian kok zina boleh. Semua agama boleh. Nah itu namanya tasahul. Di Indonesia kita tasyadud yo akeh, tasahul yo banyak. Sampai pemilu haram ngono barang kok. Ya, Pancasila haram, Undang-Undang Dasar 45 haram, tapi si urip ning Indonesia. Itu ada yang semacam itu. Baik. Ada namanya tawasud. Jadi yang kita ambil, yang diikuti oleh kita semua itu yang tengah-tengah. Ya ndak tasyadud, ya ndak tasahul. Ayatnya apa? Kalau di dalam Al-Baqarah juz yang kedua itu loh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wasaton. Wasaton jangan diterjemahkan liberal. Kita pakai wasaton gitu aja. Tawasud namanya. Kita menghindari yang tasyadud dan juga kita menghindari yang tasahul. Bagaimana kita bisa menghindari yang tasyadud dan menghindari yang tasahul? Jawabannya ngaji sing tenanan, belajar yang baik. Mana yang memang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah dan mana yang tidak. Ya belajar etika yang baik juga, belajar tauhid yang benar, belajar fikih yang benar. Nomor 2. Nomor 3. Hendaknya kita fokus pada hal-hal yang muhkamat atau jelas penafsirannya. Dan menghindari perdebatan seputar hal yang mutasyabihat, masih rancu. Di Indonesia kita ini antara ormas A dan kelompok B hanya gara-gara berdebat tentang masalah tsummastawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas ars itu bisa sampai mengkafir-kafirkan. Hal-hal semacam ini kan makna Allah beristiwa di atas ars, apakah kita pahami dengan takwil ataukah teks apa adanya, tidak perlu kita perdebatkan. Ada orang tanya sama saya, Ustadz, kalau kita
melihat kemana-mana di situ ada wajah Allah ya. Saya bilang Al-Quran mengatakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Wes, saya cuma bilang begitu. Ustadz, Allah itu katanya dekat ya Ustadz. Betul. Bunyinya dalam Al-Quran mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Itu ayatnya. Ustadz, katanya Allah itu beristiwa di atas ars. Betul, ayatnya juga ada. Ya, tsummastawa 'alal arsy. Loh, terus gimana? Berkenaan hal semacam ini Rasulullah juga mengatakan begini, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, bertafakurlah dalam memikirkan makhluk Allah, jangan memikirkan zatnya Allah. Ini hal-hal semacam ini kan yang maha tahu tentang masalah zat hakikatnya Allah seperti apa itu kan cuma Allah, tidak perlu diperuncing. Kita masuk kepada hal-hal yang mukamat saja, yang jelas penafsirannya saja sudahlah. Perkara masalah ini ya sudah. Kalau saya ditanya tentang itu, Allah istiwa di ars, ayatnya ada, itu aja sudah. Terus gimana istiwa? Wes, wallahu a'lam. Itu saja. Kalau saya berkenaan dengan masalah hal semacam itu lebih baik tidak mengatakan hal-hal yang di luar ranah keilmuan. Keempat, ini sampai 7 ini. Tidak mengingkari secara mutlak atau final terhadap masalah-masalah ijtihadiyah yang masih khilafiyah. Jenengan ketika muncul berbeda dengan orang, jangan secara mutlak langsung mengingkari, tapi juga jangan langsung menutup atau final terhadap masalah tersebut. Apa maksudnya? Jangan gampang memvonis, tapi juga tetap harus belajar tentang masalah itu. Kemudian kita akan memahami mana yang lebih dekat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu saja loh. Maka kalau di NU ada bahsul masail, kalau di Muhammadiyah ada manhaj tarjih. Dua-duanya sama-sama ijtihad dan bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah sewaktu-waktu. Loh, bagaimana konteksnya? Ya belajar terus-menerus. Ketemu sesuatu yang berbeda dengan kita, jangan langsung memvonis. Jangan memvonis sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Tapi juga jangan langsung sudah lagi wis final, wis gak usah diudik-udik meneh. Ya ndak juga. Saya contohkan masalah sholat taraweh. Sholat taraweh itu kalau di Indonesia umumnya 23 atau 11. Ketika jenengan yang melakukan 11, tidak bisa langsung mutlak mengingkari yang 23. Yang 23 pun juga tidak bisa mengingkari secara mutlak kepada yang 11. Tapi masing-masing kemudian harus terus belajar. Sakjane ngono sing dilakoni Kanjeng Nabi ki sing piye. Saya juga sempat nyari dan ketemu, dan kemudian saya buat slide. Saya buat slide, ternyata hasil dari yang saya dapatkan itu memang cukup luar biasa. Saya ambilkan dulu, sambil jenengan sambil bantu golei tentang taraweh. Yes, jenengan kok golek ono, jenengan sing termasuk sing mana? Sampai segitunya gini loh Bu.
jenengan milih sing ndi. Imam Asy-Syafi'i itu 20 ditambah dengan witir 23. Itu yang dipakai di Indonesia banyak. Imam Malik dan lain-lain itu suka mengerjakannya itu 39. Jenengan mau 39. Wong sing digawe 11 ndak karu-karuan. Abdurrahman bin Al-Aswad 40 dengan 7 witir. Imam Ahmad malah mengatakan tidak terbatas jumlahnya. Karena memang caranya beda-beda. 4 tambah 4 plus 3 jadi seperti ini, atau 2 seperti ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Duh, kayak tau caranya Nabi taraweh, caranya Nabi salat malam itu banyak caranya. Sing gak bener iku sing gak tahu taraweh. Itu masalah furu'iyah. Ya tidak mengingkari secara mutlak, tapi juga tidak menganggap final. Belajar terus, oh ternyata ketemu. Saya dulu juga begitu. Oh akhirnya, oh ternyata ngono tong gledek. Akhirnya saya pun memahami, awakmu gawe 23 yo karepmu, gawe 39 karepe, gawe 40 karepe. Yang terpenting adalah bagaimana beribadah kepada Allah secara baik dan tumak nina. Dong-dongi ngelokno sing 11 tapi gak tahu taraweh. Dong-dongi ngelokno sing 23 tapi gak tahu taraweh. Lu ndak bener blas. Ngelokno sing kunut tapi gak tahu salat subuh jamaah. Ngelokno sing gak kunut salat jamaah subuh yo ora tahu. Lho, piye ngono modele. Ya, terus belajar. Saya dulu juga setelah turun dari pondok itu berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Banyak sekali. Akhirnya belajar. Oh, seperti itu ternyata. Ya, jenengan belajar sudah sampai mana? Kita ini gampang memvonis tanpa ada keilmuan. Kita gampang ngelok nih, sementara kita tidak paham. Cuman bisa ikut-ikutan. Engko melu-melu ana wong jenggoten di arah radikal. Padahal yo ora paham hukumi jenggot iki piye. Melihat ada orang yang celananya di atas mata kaki, dong-dongi langsung diarani Wahabi. Tapi tidak paham Wahabi itu apa, isbal itu apa. Lu ngapain model begitu? Saya kalau di Masjid Fatimah itu ngisi tentang adab-adab Islamiyah. Ya yang saya bahas yang model-model seperti itu. Dan dalil-dalil, dan kemudian saya sampaikan kenapa sih kok berbeda. Dan kemudian kita mengambil yang mana yang enak, yang sesuai dekat dengan Nabi itu. Saya bicarakan isbal, ini isbal dalilnya begini, Red. Yang lebih mendekati itu yang sesuai fikih itu begini, tanpa harus mengelokni orang lain. Kemarin saya bahas baru nyampe di adab berpakaian, masih adab berpakaian. Ternyata kita berpakaian pun juga ada adab-adabnya. Clear ya Bu? Sudah mulai dong ya? Wis mulai adem loh. 5. Pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama, sebab dan dalil-dalilnya. Hal ini untuk menguatkan toleransi dan menghindari sikap reaktif dalam menanggapi perbedaan. Tapi saya garis bawah lagi,
berkenaan dengan perbedaan yang diperbolehkan. Nanti jangan sampai lepas loh ya, kata-kata saya itu jangan sampai lepas. Jenengan penting belajar mazhab Syafi'i, penting belajar mazhab Hanafi, penting belajar mazhab Hambali, penting belajar mazhab Dhahiri dan seterusnya. Mazhab-mazhab di dalam Islam itu banyak. Dan jenengan juga tidak perlu bingung ketika ada ulama-ulama yang berbeda pendapat ketika jenengan tanya. Maka barometernya adalah, dulu pernah saya sampaikan, mana yang lebih dekat dengan Rasulullah dan para sahabat, itu saja. Ma'ana alaihi wa ashabinya itu. Tapi tetap kita harus punya akhlak. Ini kalau saya katakan namanya piknik. Piknik. Kalau jenengan pikniknya mungkin ke pantai, kemana. Kalau saya pikniknya banyak ke membaca kitab-kitab. Banyak membaca kitab-kitab para ulama. Nah itu. Dan sampai hari ini saya tidak menjadi orang liberal. Dan saya juga tidak menjadi orang liberalisme, pendukung liberalisme, enggak. Meskipun saya banyak membaca kitab-kitab yang berbeda. Karena ada counternya. Di antara counternya itu adalah tauhid dan kaidah-kaidah yang jelas. Saya tidak pernah mengikuti Abu Janda, tidak pernah. Saya juga tidak pernah mengikuti Ulil Absar Abdallah, tidak pernah. Apalagi Denny Siregar, tidak pernah. Gitu. Clear ya, pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara para ulama. Kalau saya ngaji di Manarul ataupun di mana, di masjid-masjid yang gede-gede gitu, yang ngaji pun juga orang banyak, yang ngaji pun juga heterogen, ya saya sampaikan perbedaan ini kenapa, iki dalilnya apa, iki dalilnya apa. Terus kira-kira yang mendekati istimbatul ahkam yang baik itu yang mana, begitu. Sehingga sama-sama akhirnya tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dituju hatinya, sama-sama legowo menerima perbedaan. Tapi tetap di masjid itu saya bilang, lek mlakune wis iki ya wis sudah, yang ini saja. Gitu. Kalau seperti di masjid ini, azannya Jumat pakai satu ya sudah, lanjutkan saja satu aja. Zikirnya adalah zikir yang sir, ya sudah yang sir saja. Baik, yang nomor 6, menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih besar dan prioritas. Berdebat, membahas dan menanggapi masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai. Yang ada justru melemahkan persatuan umat. Bendino gelut menghabiskan energi, bendino tukaran menghabiskan energi. Tapi kalau untuk liberalisme kita perangi, sekularisme kita perangi, komunisme kita perangi. Tapi kalau untuk furu'iyah kita sama-sama angkat topi. Keluarga saya pun juga banyak yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi kita enjoy saja. Saya tidak akan mengkafirkan, ngapain juga. Sama-sama punya dasarnya. Selama dasarnya itu benar. 7. Ya saling bekerja sama dan membantu dalam hal-hal yang disepakati. Artinya, ayolah kita cari persamaan, jangan selalu mencari perbedaan. Jenengan dalam satu rumah saya yakin juga pasti ada
perbedaan dalam masalah fikih. Dalam hal yang disepakati, ayo kerjasama. Yang sama-sama Islam, Al-Qur'an yo podo, nabine yo podo. Terus apa lagi? Dan tidak gegabah dan mudah dalam mengkafirkan orang. Kalau kita ngafirkan orang itu, nanti kafir itu akan kembali ke diri kita sendiri. Clear ya? Ini bukan syubhat, tapi ini etika. Saya pernah disubhatkan oleh seseorang ketika saya itu ditanya, kalau sholat itu Ustadz, dengkulnya dulu atau tangannya dulu? Saya jawab semua ulama saya sampaikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Syafi'i dan lain-lain itu lebih suka yang lututnya dulu. Dan kemudian Imam Nasiruddin Albani lebih suka yang tangannya dulu. Terus kemudian Ibnu Taimiyah menyebut dua-duanya itu boleh. Mau lututnya dulu, mau tangannya dulu, itu boleh. Hanya mereka berbeda dalam masalah menentukan mana yang lebih afdol. Cuman itu saja. Tapi dua-duanya boleh. Yang terpenting tidak kepalanya dulu. Saya cuma bilang begitu. Saya tampilkan dalil-dalilnya. Lah kok saya kemudian diparani? Ustaz, itu kan syubhat. Tuh, syubhatnya di mana letaknya? Menerangkan sebuah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu bukan sesuatu yang syubhat. Selama memang para ulama tersebut, umpamanya contoh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebut tangannya dulu, lututnya dulu begini. Kita paham Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kayak apa, Imam Syafi'i kayak apa. Nasiruddin Albani itu ulama belakangan, lebih suka kepada tangannya lebih dulu. Loh gini loh jadi rame. Saya tak guyoni gini, Pak, pada waktu itu yang tanya ya Bapak, kalau ada orang itu tubuhnya semakin gemuk, perutnya juga semakin gede, yang enak lututnya dulu atau tangannya dulu? Tangannya dulu toh? Apakah jenengan kemudian akan memaksa, gak oleh, aku melu Nasiruddin Albani kudu tangannya sik, gak oleh lututnya dhisik? Waduh, iso guling tenanan itu. Ya, itu. Jadi maka saya sepakat dengan Ibnu Taimiyah, kondisi Rasul pada waktu itu juga menentukan. Kalau orang itu sudah gemuk, sudah sepuh, perutnya sudah gede, maka cenderung tangan itu lebih enak. Kalau orangnya masih muda, masih kuat begini, enak lututnya dulu. Itu loh. Ya termasuk yang telunjuknya gini gitu loh. Lah itu kan juga furu'iyah. Yes, ini renungan akhir kita. Kalau kita itu suka berbantah-bantahan, kalau kita itu suka tukaran, maka kekuatan kita bisa hilang. Kita bisa diadu domba, kita bisa dibenturkan. Ada yang didiskusikan, monggo silahkan. Suaranya agak pelan-pelan ya, biasanya kan banter ya suaranya Bu ya. Ya, suaranya pun juga agak berubah, gak apa-apa. Monggo, saya harapkan ada diskusi menarik ini. Ya, baik. Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Disilahkan.
Ada. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menyebutkan kaum Khawarij ya. Saya ingin lebih tahu dengan kaum Khawarij itu yang bagaimana jelas. Baik. Terima kasih. Khawarij ini cikal bakalnya dari seseorang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Orang ini yang mencacat Nabi kalau Nabi itu tidak adil dalam pembagian ghanimah. Sempat oleh para sahabat akan diberikan sesuatu, dihakimi, tapi Nabi bilang sudah biarkan. Nabi menyebut orang Khawarij ini dengan kilabun nari, anjing-anjingnya neraka. Yang Rasulullah mensifati orang Khawarij itu yaqra'unal Qur'an wala yunawizu hanajirahum. Lebih detail begini Ibu. Khawarij ini diceritakan betul secara detail oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad itu paham nanti akan muncul orang-orang yang disebut Khawarij itu dan memerintahkan para sahabat untuk memerangi. Fa idza laqituhum faqtuluhum. Dan apabila kalian ketemu dengan mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Akhirnya pada zaman Ali bin Abi Thalib itu akan diperangi orang Khawarij. Nah, Ibnu Abbas menawarkan diri untuk berdiskusi dulu dengan orang Khawarij supaya mungkin mereka bisa sadar. Diskusi yang cukup panjang dalam riwayat yang sangat panjang. Akhirnya Ibnu Abbas itu hanya ngomong, Khawarij itu digambarkan oleh Ibnu Abbas, kalau kita itu dibandingkan ibadah kita dengan ibadah mereka, tidak ada seujung kukunya ibadah kita itu. Dan ini memang dikatakan oleh Nabi dulu. Dan itu dibuktikan, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Ketika ketemu dengan kelompok-kelompok Khawarij itu, Ibnu Abbas bilang, mata mereka itu mendul-mendul ya, karena saking setiap malamnya itu melek dan banyak menangis ya. Dahi-dahi mereka itu ngapal karena saking banyaknya sujud. Telapak tangan mereka, lutut-lutut mereka itu juga tebal-tebal karena saking banyaknya beribadah kepada Allah. Baju mereka sederhana-sederhana dan mereka rata-rata ahli ibadah dan hafal Al-Quran. Pada masa itu yang dihadapi Ibnu Abbas seperti itu. Akhirnya diskusi. Ternyata mereka benar memakai dalil-dalil Al-Quran, tetapi pemahaman tidak yang seperti dipahami oleh para sahabat yang lain, cenderung tekstualis. Nah, sepak terjangnya Khawarij ini terlihat ketika Ali bin Abi Thalib itu jadi imam. Ya. Sang Khawarij ini karena menganggap Ali itu kafir, maka Khawarij ini ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang Khawarij yang hafal Al-Quran, yang pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini menjadi guru Al-Quran di Masjid Nabawi. Dia inilah yang menikam Ali bin Abi Thalib dari belakang ketika Ali bin Abi Thalib mengimami sholat subuh. Orangnya hafal Quran. Dan ibadahnya orang Khawarij itu rata-rata di atas rata-rata kita.
hafal Quran, ibadahnya, tahajudnya, puasa. Itu Khawarij yang ada pada zaman Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu diperangi. Pak, apakah zaman sekarang ada orang-orang Khawarij? Kalau sifat-sifatnya mungkin masih ada. Maka sifat, walaupun tidak 100%, tapi bibit-bibit Khawarij itu ada. Gampang menjustifikasi orang yang berbeda dengan dirinya. Ya, makanya saya itu tidak sepakat sedikit-sedikit ngelokni Wahabi, sedikit-sedikit ngelokni Ahlul Bid'ah, kafir, saya tidak sepakat. Jenengan pun juga jangan ikut-ikutan titik-titik, oh Wahabi kamu karena tidak kunut gak boleh. Dan jenengan pun juga jangan dikit-dikit mengatakan wah Ahlul Bid'ah kamu kafir juga gak boleh. Itu salah satu sifatnya salah satu sifatnya Khawarij itu tadi tasyadud, ekstrim, eksklusif, dimbatu, diucapin salam 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak mau jawab, karena dianggap menjawab salam dari Ahlul Bid'ah itu haram. Loh, itu bibit. Itu ya Bu ya, itu detailnya. Jadi jenengan bisa nanti membaca kisahnya Ibnu Abbas yang berdebat dengan Khawarij. Kalau tidak salah saya juga pernah ceramah khusus masalah Khawarij di Tatwa Batu dan di syuting pada waktu itu live, dan sudah saya download dan saya masukkan di channel saya sendiri. Nanti tak carikan lagi, nanti bisa berdownload. Itu detail saya ceramah tentang masalah itu sampai selesai. Gitu Ibu ya. Tapi insya Allah di sini tidak ada bibit-bibit yang Khawarij di sini, tidak ada. Lanjut. Ada. Terakhir ya. Atau tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah paham. Saya harus jawab Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih Ustaz ilmunya. Di sini yang mau saya tanyakan adalah tentang sholat wajib dan sunnah, bukan perbedaan bacaan dan lain sebagainya, tidak. Tapi di sini kalau misalkan pada saat sholat wajib takbiratul ihramnya kita pakai kabira walhamdulillah itu ya. Nggih. Terus kemudian sunahnya pakai Allahumma ba'id. Boleh enggak dicampur begitu? Atau harus semua sama? Bu. Salah. Ibu, ya. Baik. Nah, iftitah. Oh, iftitah ya Allah. Itu namanya iftitah. Iya. Jenengan baca apa, Bu? Kabiro atau bait nih? Atau wajatu? Jenengan pakai iftitah atau tidak? Maaf. Okay. Ya, itu yang saya maksud. Baik. Iftitah itu ada 10 macam. Iftitah itu ada 10 macam. Saya tanya, Nabi Muhammad itu pakai Allahumma ba'id baini enggak? Nabi Muhammad pakai Allahumma ba'id baini atau tidak? Iftitahnya. Jawabannya iya, ketika beliau sholat tahajud. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada perbedaan apakah itu wajib atau sunnah. Makanya banyak para ulama menyebut Allahumma ba'id baini itu bagian dari iftitah yang boleh dibaca di wajib ataupun di sholat sunnah. Kalau Nabi Muhammad itu pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, saya tanya, Nabi Muhammad itu orang Muhammadiyah atau bukan? Jenengan gak berani jawab, kan? Nabi Muhammad itu baca kabira atau tidak? Kabira walhamdulillahi katsira. Riwayat Muslim, Nabi membaca kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tanya, kalau begitu Nabi Muhammad orang NU atau bukan? Tidak berani jenengan mengatakan NU. Artinya jenengan mau baca bait ini boleh,
baca kabiro boleh, wajah itu boleh, ada 10 macam. Dan membaca iftitah itu bukan rukun sholat, tapi dia adalah sunnahnya sholat. Sehingga andai kata umpama jikalau misalnya jenengan itu sholat tidak baca iftitah, sholatnya tetap sah, cuman tidak ngikuti sunnahnya Nabi. Sing gak bener, sing gak sholat. Clear ya Bu? Yeah. Ya Ustaz, saya sambung ya Ustaz. Yeah. Bagaimana kalau kita ini katakanlah begini Ustaz, tidak sempat, katakanlah kita bukan awam ya, tidak sempat mengkaji lebih dalam tentang perbedaan mazhab begitu, sehingga sikap kita minimal kita harus gimana gitu Ustaz, aku melu sing ndi gitu, misalnya kayak gitu, minimal kita di porsi kita yang seperti kita katakanlah ibu-ibu yang tidak seperti Ustadz yang mungkin mengkaji lebih dalam gitu. Ngaten Ustadz. Pada dasarnya para ulama itu sempat mengatakan walil ammi la madhabalahu. Bagi orang yang ami itu memang orang yang belum bisa memahami. Itu maka la madhabalahu, tidak ada madhab bagi dia. Maka orang semacam ini dia pakai fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli ya jika kalian itu memang betul-betul tidak tahu. Dan di sini kemudian jenengan mengambil mana yang memang betul-betul secara prinsip yang jenengan akui, yang setidak-tidaknya punya dalil-dalil yang kuat. Itu saja. Ya, umpamanya jenengan ngaji fikih sama saya, umpamanya saya sampaikan dalil-dalil Al-Qur'an begini. Oh, jenengan kemudian menyampaikan, oh ini Al-Qur'annya begini. Ya wis tak pakai yang ini. Itu bagi orang-orang yang awam seperti itu. Nah, dan nanti ketika umpamanya ada kesempatan yang lebih dalam lagi, maka lakukan pendalaman-pendalaman. Itu. Jadi ada semacam ranah step by step. Mana sekarang yang jenengan mampu lakukan dulu. Makanya kalau di Nahdlatul Ulama lebih cenderung diarahkan ke yang mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah diarahkan kepada tarjihnya itu yang adanya talfik, muqaranah madzhab, digabung mana yang lebih mendekati menurut keyakinan Muhammadiyah itu yang diambil. Beda sudah. NU ke sini, Muhammadiyah ke sini, Salafi ke sini, ya itu. Maka jenengan mana yang menjadi prinsip dan keyakinan jenengan ambil itu. Selama memang betul-betul ada dasar hukum yang kuat yang jenengan pegang. Gitu saja. Bismillah, maaf Ustadz, satu lagi ya Ustadz ya. Saya tuh kan suka nonton ini perdebatan antara Muslim dan ini Kristen. Nah, suami saya bilang, ndak boleh lo nonton itu, katanya ndak boleh nonton. Saya ndak tahu alasannya apa. Beliau juga ndak mengatakan pada saya. Nah itu satu. Yang kedua, nah kita ini kan tentang kepemimpinan ya Ustadz ya. Kan terus terang saya tuh bukan orang yang mohon maaf mendukung yang sekarang sedang memimpin. Nah kata suami saya, memang iya aku ya podo tapi kita itu katanya ndak boleh bertentangan dengan pemimpin. Nah, jadi itu saja pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Sesuatu yang kita lihat ketika kita memang belum ranah untuk mampu menyaring, itu memang menjadi sesuatu yang rawan untuk akidah. Yang jenengan lihat itu adalah kristologi. Ya toh, kristologi. Dan banyak juga orang yang melihat kristologi karena tidak mempunyai keimanan syariat yang kuat, perbandingan agama yang kuat, akhirnya nanti akan memunculkan semua agama benar. Itu yang dikhawatirkan oleh suami jenengan. Ya, ketika jenengan sudah paham betul tentang perbandingan agama, tauhid yang kuat, dasar-dasar yang kuat,
Saya dulu juga belajar kristologi, di rumah ada Injil juga. Di rumah juga ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Yang saya buka, saya stabilo, saya apa dan sebagainya. Ketika kita sudah punya ranah yang kuat. Jadi kuatkan pondasi. Sebelum kita membangun rumah, pondasinya kuatkan dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam masalah kepemimpinan, saya sepakat pendapat yang tawasud tadi itu. Ada kelompok tertentu itu yang berbeda saja nggak boleh, menentang sedikit saja nggak boleh, walaupun pemerintahnya dolim. Ada kelompok yang semacam itu, ya kita paham siapa. Dan ada kelompok yang kedua, secara ekstrim, apapun yang dilakukan oleh pemerintah selalu salah, dan itu akhirnya juga dibubarkan oleh pemerintah. Saya lebih cenderung yang tawasud, tengah-tengah. Ada istilah judicial review, ada istilah darul ahdi wa syahadah. Kalau memang pemerintah itu diangkat secara sah, ya kita sami'na wa ta'na di dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang benar. Makanya ayatnya itu wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Berbeda pendapat dengan pemerintah itu boleh. Aisyah itu juga berbeda pendapat kok dengan Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam pun juga berbeda pendapat kok, tapi dengan cara-cara yang baik. Jadi saya pun juga ada yang tidak sepakat, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga dalam konteks akhlak dan perilaku terhadap pemerintah, itu saja. Clear ya Bu ya? Yeah. Kalau saya begini, kalau saya cuma ngomong begini, hadisnya sahih. Bagaimana rakyat itu, maka Allah akan memberikan pemimpin yang seperti itu. Sehingga saya mengatakan jangan langsung menyalahkan yang di atas, tapi introspeksi rakyat di kaya opo. Yang milih kaya opo. Lah ternyata sing milih ya bejat-bejat akhirnya sing dadi ya. Tapi kalau insya Allah kita bertauhid, kita beriman, bertakwa, insya Allah nanti oleh Allah diturunkan pemimpin yang benar juga. Mulai dari diri sendiri dulu. Yes, itu saja tawasud saya begitu. Cukup ya Bu? Yes, nah, menarik kalau bicara tentang fikih ikhtilaf seperti ini. Menarik Ustaz. Sebenarnya memang tidak cukup satu kali pertemuan. Tapi tidak apa-apa, ini saya singkat, yang penting jenengan punya dasar-dasarnya dulu lah. Baik, saya tutup dulu nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Matur nuwun Ustadz, tambahan pengetahuan bagi kita ya Ibu-Ibu. Semoga bisa kita pahami dan semangat untuk terus belajar agar kita proporsional dalam menyikapi perbedaan pendapat. Baiklah, kita akhiri majelis ini dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Kepada ibu-ibu semua, jazakumullah khairan. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.